Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dengan NIM 210306059 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Fidianasari untuk melengkapi tugas saya. Dan pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh ternak. Pada tubuh ternak, sistem kompensasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem depar darah, kemudian sistem respirasi, kemudian sistem ekskresi ginjal. Dan yang pertama yaitu ada sistem depar darah. Sistem depar darah berfungsi untuk mengatur pH darah. pH darah yang optimal yaitu di 7,4. Kemudian untuk mengatur pH darah tetap normal, dapar asam bikarbonat dengan garam bikarbonat harus berbanding 20:1 agar pH darah tetap normal. Dan selanjutnya yaitu ada sistem respirasi. Pada sistem respirasi yaitu O2 akan dimasukkan dan CO2 akan keluar yang terjadi pada alveolus. Pertama yaitu O2 pada alveolus disalurkan ke jaringan. Kemudian jaringan tersebut menghasilkan CO2. Kemudian CO2 tersebut dialurkan kembali menuju alveolus untuk dikeluarkan, dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya yaitu ada sistem ekskresi pada ginjal. Sistem ekskresi ginjal berfungsi untuk mengatur garam bikarbonat dalam darah. Untuk mengatur garam bikarbonat dalam darah terbagi menjadi 3 cara, yaitu mobilisasi ion H+ yang terjadi pada tubulus proksimat, dan selanjutnya yaitu ekskresi ion H+ yang terjadi di tubulus distal, dan selanjutnya membentuk amonia yang terjadi juga di tubulus distal. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan proses singkat metabolisme air pada ternak. Proses metabolisme air pada ternak, yang pertama yaitu air masuk melalui mulut, kemudian disalurkan menuju ke sistem pencernaan pada ternak. Dan air tersebut dialirkan melalui pembuluh darah kapiler, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian air pertama kali masuk ke jantung, yang dimana untuk membantu memompa darah. Kemudian air tersebut masuk ke paru-paru untuk membantu proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan selanjutnya yaitu air masuk ke dalam hati untuk membantu proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dan selanjutnya pada akhirnya air masuk ke dalam ginjal untuk membantu penyaringan zat-zat sisa untuk dikeluarkan melalui air seni atau urin. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan sumber air pada minuman ternak atau pada tubuh ternak. Pada tubuh ternak terdapat 3 sumber air. Yang pertama yaitu air minum atau air yang biasa diminum oleh ternak. Dan selanjutnya yaitu air yang terkandung pada pakan ternak, yang biasa terdapat pada hijauan seperti rumput, kemudian konsentrat atau jenis pakan lainnya.
Dan selanjutnya yang ketiga yaitu air metabolik, yang dimana air metabolik ini didapat dari hasil oksidasi makanan dan juga sintesis molekul pada tubuh ternak. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menghitung air metabolik pada tubuh ternak? Untuk menghitung air metabolik pada tubuh ternak, yaitu jumlah air metabolik yang dihasilkan oleh 100 kilokalori energi metabolik dapat dilihat pada tabel ini. Pertama yaitu zat karbohidrat, yang dimana air metabolik hasil dari oksidasinya yaitu 60 dan rata-rata kalorinya yaitu 400 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energinya yaitu 15,0. Kemudian selanjutnya yaitu protein, yang dimana air metabolik hasil oksidasinya di 42 gram. Kemudian selanjutnya rata-rata kalorinya di 400 kilokalori. Kemudian air metabolisme per 100 kilokalori energinya ada di 10,5. Kemudian pada lemak, air metabolik hasil oksidasinya ada 100 gram. Kemudian selanjutnya rata-rata kalorinya 900 kilokalori, dan air metabolik per 100 kilokalori energinya yaitu di 11,1. Dan selanjutnya cara menghitung air metabolik di 100 gram ramsum, di mana 10 gram protein dari 100 gram ramsum tersebut dikali 4 kemudian menjadi 40 kilokalori. Kemudian 20 gram lemak dikali 4 menjadi 180 kilokalori, dan 55 gram karbohidrat dikali 4 menjadi 220 kilokalori, hingga hasilnya menjadi 440 kilokalori. Dan selanjutnya 40 kilokalori protein menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori, yang dimana sama dengan 4,2 gram air metabolik. Kemudian 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111 kilokalori sama dengan 19,98 gram air metabolik. Kemudian 220 kilokalori karbohidrat menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33,9 air metabolik, hingga semua hasilnya totalnya di 57 air metabolik. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air? Yang pertama yaitu hilangnya air melalui kulit untuk mengurangi panas pada tubuh ternak yang biasanya terjadi pada mamalia. Kemudian hilangnya air melalui ginjal sebagai urin, yang biasanya dipengaruhi oleh faktor pakan yang banyak mengandung protein dan mineral. Dan selanjutnya yaitu hilangnya air melalui pernafasan, yang hampir 40% pada ternak unggas. Kemudian selanjutnya yaitu hilangnya air pada saluran pencernaan pada pakan yang mempunyai banyak serat, biasanya memiliki sifat pencekan, yang dimana dapat membuat air yang terkandung pada feses dikeluarkan mengandung banyak air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.